Aku berjanji, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Itu bukan bab hormat, tapi bab pengakuan. Kata orang Wahabi, nah bukti kalau memang boleh pakai sadina ketika berselawat, kenapa azan enggak? Ya Allah, pauknya. Bingung tengok. Itu kan babnya beda. Pengakuan sama selawat. Selawat penghormatan. Kalau hormat ya harus hormat. Ini saya tengok ada wak-wak kampung kami semayang taruhnya ambal gini untuk tempat sujudnya. Saya tanya, wak untuk apa itu? Untuk tempat sujud. Allah nyuruh wak nyamakan otak sama kaki supaya nol. Wak nggak siap, wak taruh lagi. Wak merasa otak wak lebih paten dari kaki, makanya wak rindang nggak tinggi. Makanya di saat sujud kita dekat dengan Allah. Kenapa di saat sujud dekat dengan Allah? Karena di saat sujud otak di lantai, hati di atas. Waktu sujud otak di mana? Di lantai. Hati di mana? Di dada. Mana tinggi? Tinggi dada. Di dada apa? Ada hati. Hati tempat apa? Zikir. Otak tempat apa? Mikir. Di saat zikir lebih tinggi dari pikir, di situ kau dekat dengan Allah. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara meng-like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi meninggal istrinya, siapa namanya? Khadijah. Beliau sedih. Pamannya meninggal, beliau juga sedih. Maka numpuk sedih pada tahun itu, sehingga tahun itu dinamakan tahun sedih. Kesedihan itu tak tanggung-tanggung. Beliau tidak pernah merasakan sedih seperti sedih tahun itu. Sampai-sampai Allah pun menghiburnya dengan menurunkan ayat 30 kali lebih yang bunyinya sama, yaitu fabi ai ala rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Di tengah-tengah beliau sedang sedih, maka ngumpullah orang-orang pembesar-pembesar Mekah di Ka'bah. Begitu ngumpul, Abu Jahal di situ, Abu Lahab di situ, banyak ngumpul di sana. Maka diutus seorang laki-laki menemui Nabi. Nabi Muhammad senang diundang oleh pembesar Mekah itu bukan karena can. Paham? Pembesar Mekah mengundang Nabi ke Mekah bukan karena can. Saya diundang wali kota, ini bakal can kan gitu. Bukan karena itu. Tetapi di hati Nabi bahwa pembesar tersebut sudah menerima dakwah Nabi. Nabi senang. Ternyata begitu sampai ke tempat tersebut, mereka menyuap Nabi. Muhammad, tujuanmu berdakwah ini apa? Kalau pengen rumah biar kami buat. Kalau pengen jadi pemimpin, biar kami jadikan kau raja kami. Apa yang kau butuhkan? Dakwahmu kau hentikan, kebutuhanmu kami sanggupi. Ternyata Nabi tak terima suap tersebut. Begitu Nabi Muhammad tak terima suap itu, lalu mereka ancam Nabi. Ya memang begitulah dari zaman dulu itu. Kalau tak terima, diancam. Apa ancamannya? Muhammad, kami sekali-kali tak percaya kepadamu. Hingga kota Mekah ini yang sempit, di mana-mana gunung, beda dengan daerah lain di Palestina sana beda.
Kau bilang kau utusan Allah, kusuruh kau hentikan dakwah, rumahmu kami bangun dan semuanya kau tak mau. Kalau begitu, kalau memang betul lah Allah itu memang kau utusannya, pindahkan gunung ini dari hadapan kami, lapangkan tempat ini, kau alirkan sungai-sungai di sini, mata air ini muncul di mana-mana untuk kami. Bisa apa tidak? Begitu Nabi mau jawab Muhammad. Kalau tidak, yang kedua, kau punya kebun korma dan anggur, kau alirkan di tengah-tengahnya air untukmu, bukan untuk kami. Muhammad, kau bilang dunia bakal kiamat nanti, nggak usah nanti ya Muhammad, sekarang aja kau jatuhkan langit ini berkeping-keping menimpa kami, atau kau datangkan Allah dan malaikatnya berhadapan muka dengan kami, atau Muhammad kau katakan Allah itu kan maha kaya, maha kuasa, kau katakan kau ini utusannya, kau kekasihnya. Kalau memang betul lah engkau ini kekasih Allah, Allah itu maha kaya, kau tunjukkan rumahmu dari emas, jangan dari tepas. Begitulah istilahnya. Dialog ini diabadikan di dalam Quran ya. Kalau memang kau juga tak bisa, ini yang terakhir ya Muhammad, kami pun malas panjang kali cakap sama kau nih, nggak level lah. Kalau memang mau, ya ini yang terakhir ya. Kalau kau nggak sanggup yang kami minta tadi, yang terakhir. Yang terakhir ini kau naik ke langit. Kau naik ke langit, sampai kapanpun kami tak percaya kepada kenaikanmu, hingga kau datangkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Maka dari ya berbagai macam yang disebutkan oleh kafir tadi, yang terakhir disambut oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini sudahlah Nabi sedang sedih, istrinya meninggal, pamannya meninggal, lalu dia disuap, tak terima suap, dia diancam. Saudara-saudaraku, makin sedih apa enggak? Logikanya makin sedih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad, menghiburnya. Saya punya anak umur 4 tahun. 4 tahun anak saya ini tadi berkawan, dia ada 4 orang temannya sama anak saya 5. Main-main bersama, rupanya temannya masing-masing megang duit 5.000, anak saya tidak. Sedang main, datang es krim, kelteng 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 kelteng, yang 4 beli es krim, dia enggak. Anak saya sedih dikit, enggak sedih kali. 4 makan es krim, yang 4-4-nya ngejek. Di situ makin sedih. Kami makan es krim, bibi enggak. Kami makan es krim, bibi enggak. Udah biar aja, diajak terus, tiba-tiba merah mukanya, nangis pulang ke rumah. Begitu nangis, saya tanya, nak, kenapa nangis nak? Gimana bibi enggak nangis? Bibi diajak oleh teman-teman bibi, apa masalahnya? Mereka makan es krim, bibi enggak. Nangis dia. Udah nak, jangan nangis, jangan nangis. Sedih kali dia, sedih. Nah, kenapa rupanya? Iya, mereka makan es krim, bibi enggak. Udah, jangan sedih, cepat ambil uang. Ini uang 5.000. Cepat pergi. Begitu pergi, rupanya tukang es krim tadi udah tak ada lagi. Pulang makin nangis. Kenapa nangis lagi nak? Mana ada lagi, tukang es krim udah pergi. Kawannya datang pula ke depan pintu, ngejek. Terakhir dia udah mandi. Bibi bukan mau mandi, mau es krim. Mandi. Kenapa? Kita berangkat ke Carrefour. Ya, diam. Begitu diam, mandi, dia senang, berangkat ke Carrefour. Di Carrefour tukang es krim tutup. Ya. Nah, tukang es krimnya tutup nak. Nggak apa-apa, nggak ada es krim nggak masalah. Yang penting kita jalan-jalan. Ya. Yang penting kita jalan-jalan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya
dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda kebesaran kami. Ya udah, bibi nggak makan es krim nggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan nengok-nengok, linuriyahu min. Paham perbandingannya ya? Bukan anak saya beli es krim ke Carrefour, maksud ayat itu bukan begitu. Dah pulang dari Carrefour sampai ke rumah kawannya, datang lagi ngejek, kami makan es krim, bibi enggak, kami makan es krim, bibi enggak. Keluar dia dari kamar, apa kalian bilang? Bibi nggak makan es krim. Memang betul bibi nggak makan es krim, tapi bibi jalan-jalan ke Carrefour. Senang. Terpatahkan cakap 4 orang temannya tadi. Diceritakannya kehebatan Carrefour. Akhirnya 4 orang tadi menjerit, nangis, jumpain maknya, minta ke Carrefour. Paham kan? Begitu pembesar Mekah mengejek Nabi, mengancam Nabi, menyuap Nabi, Nabi sedang sedih, Muhammad. Walaupun mereka pembesar, mereka itu nggak besar. Jangan kau merasa kecil. Ayo kutunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Paham? Linuriyahu min ayatina. Maka dari kalimat linuriyahu min ayatina terjawablah sudah kesesatan Wahabi Salafi. Kenapa? Karena Wahabi mengatakan Allah di atas, buktinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, naik ke atas. Dijawab oleh Quran, Nabi Muhammad Isra bukan menemui Tuhan, tapi supaya kami tunjukkan tanda kebesaran kami. Jelas? Jadi Nabi Muhammad naik bukan menjumpai Tuhan Isra Mi'raj, tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk kami tunjukkan tanda kebesaran kami. Kan begitu dalam ayat. Kalau memang Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke atas sebagai bukti Tuhan di atas, waktu Nabi Musa ke Bukit Tursina, apakah Tuhan di sana? Waktu Nabi Ibrahim ke Palestina, apa kata Ibrahim diabadikan dalam ayat inni zahibun ila rabbi sayahdin? Ya, dia pergi berangkat menjumpai Tuhannya. Kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Apakah atas dasar ayat ini kita katakan tempat Tuhan 3, Palestina, Bukit Tursina? Di sini kesesatan mereka. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi subhanallazi asra, maha suci Allah allazi asra, asra yang telah menjalankan. Saya tanya, kuasa Muhammad apa kuasa Allah? Kuasa Allah bukan kuasa Muhammad. Maka kalau ingin mengkaji Isra Mi'raj, kaji dari kuasa Tuhan, jangan kaji dari kuasa Nabi. Sebab banyak orang berkata begini, apa mungkin Nabi Muhammad malam itu berangkat Isra Mi'raj? Apa mungkin? Dia tidak dibayangkannya kuasa Tuhan yang maha kuasa, tapi dibayangkannya kuasa Nabi. Apa mungkin Nabi Muhammad berangkat malam itu Isra Mi'raj? Toh katanya naik burak, lari burak sekencang kilat. Apa enggak waktu burak itu loncat Nabi Muhammad terjungkal? Begitu kencang larinya, apa enggak bersobekan baju jubah Nabi? Buktinya dulu aja waktu Komeng naik kereta Jupiter Jet, ya, saking kan kencangnya Jupiter Jet itu bersobekan celananya. Ini menunjukkan nggak mungkin. Kau katakan tak mungkin itu dari sisi kuasa Nabi. Ayat mengatakan kuasa Allah, asra, Allah yang berperan, bukan Nabi. Ada wa alang setruk, nggak bisa jalan. Tadi malam ngobrol dia sama Wak Udin. Aku tadi malam, nah, pulang dari Medan. Hah?
Kau pulang dari Medan. Dia nggak percaya. Karena Waalang stroke, jangankan ke Medan, ke kamar mandi aja tak bisa. Hah? Kau pulang dari Medan? Tempat siapa? Ya tempat ustadz itulah. Ah, aku nggak percaya. Gini ceritanya, aku dibawa dia. Kuasanya bukan kuasaku, tapi kuasa dia. Oh gitu ceritanya. Trewa Udin percaya. Nah, makanya di sini kuasa Allah, bukan kuasa Nabi. Apa mungkin Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu berangkat dengan jasadnya? Apa mungkin begitu perjalanan burak tadi secepat kilat, apa enggak kedinginan Nabi bersentuhan dengan udara luar? Saudara-saudaraku, saya tanya Tuk Dolah, Tuk dari mana? Pulang dari Jakarta, naik apa? Naik pesawat. Berapa kencang pesawat Atuk? Oh, 800 km per jam. Apa Atuk enggak kedinginan? Ya tidak. Kenapa enggak kedinginan? Ya Atuk kan dalam dinding pesawat yang kena angin luar, Atuk kan enggak. Ya. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, allazi barakna haulah, yang Allah berkati sekelilingnya. Ustaz, allazi barakna haulah itu kan untuk Masjidil Aqsa, bukan untuk Muhammad. Kalau untuk Masjidil Aqsa saja Allah berkati, apalagi untuk Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada hadis mengatakan Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah kehilangan tubuh Nabi, melainkan Nabi Muhammad mi'raj dengan ruhnya. Bagaimana itu? Hadis Aisyah loh, istri Nabi. Dia mengaku tak pernah kehilangan tubuh Nabi, tetapi Nabi Muhammad mi'raj dengan ruhnya. Oke. Umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Umur berapa? Umur berapa? 55. 25. Umur berapa Khadijah? 40. Jangan ditambah 5 lagi. Nabi Muhammad 25, Khadijah 40. Ustadz, kita kalau ikut Nabi ini harus sempurna, Islam ini kafah. Ya udah, berapa umurmu sekarang Mas? 25. Kau carilah perempuan umur 40. Kan ngetren sekarang kafah. Dah. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Umur 40. Nah, Khadijah umur berapa waktu Nabi 40 tambah 15? 55. Berapa tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul di Isra Mi'raj kan? Ya, 10 tahun. Berarti 40 tambah 10 sama dengan berapa? 50. Nah, Khadijah tambah 15 berapa? 65 dan sudah meninggal. Waktu Nabi Isra Mi'raj sudah hijrah apa belum? Belum. Kapan hijrah? Setahun setelah Mi'raj. Kapan Mi'raj? Setahun sebelum hijrah. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad baru hijrah. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi mengajarkan tauhid. Setelah Mi'raj baru Nabi mengajarkan solat. Setahun Nabi mengajarkan tauhid, ya, dan 10 tahun Nabi mengajarkan tauhid, dan setahun Nabi mengajarkan solat. Maka total ajaran tauhid itu 11 tahun, ajaran solat itu setahun. Baru Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apa yang dibawa Nabi waktu hijrah ke Madinah? 2. Yang pertama tauhid, yang kedua solat. Jadi Nabi kalau pergi bawaannya 2. Bawaannya tauhid, bawaannya solat. Beda sama kita. Kita kalau pergi tinggal tauhid, tinggal solat. Umat Nabi Muhammad juga gitu. Ya, yang kurang ajarnya lah. Dah. Begitu Nabi sampai di Madinah, beberapa bulan Nabi di Madinah, barulah Nabi satu atap tinggal bersama Aisyah. Berarti waktu Nabi di Mekah, Aisyah belum bersama Nabi. Bagaimana mungkin Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Rasulullah, melainkan Rasulullah mi'raj dengan rohnya. Jadi hadis itu tak bisa dipakai, tak diterima sejarah.
Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang betullah roh Nabi yang berangkat Isra Mi'raj pada malam itu, kenapa mesti dijemput naik burak? Roh yang berangkat ngapain pakai burak? Kan lewat aja terus itu roh itu. Kayak film zaman dulu, film Tuyul Mbak Yul itu kan lewat aja terus. Ya. Oh begini Ustaz, logikanya begini. Kalau roh Nabi yang berangkat naik burak, buraknya pun bukan burak, tapi roh Nabi naik roh burak, katanya. Logika juga lah memang. Roh Nabi naik roh burak. Cuman ada cerita, begitu sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buraknya. Jadi kalau roh Nabi naik roh burak, tali pengikat burak itu apa? Roh tali. Ya. Maka terjadi 60 kerancuan kalau diterima Nabi Muhammad Mi'raj itu hanya mimpi. Kenapa Abu Jahal tak percaya kalau Nabi cerita mimpi? Ya, Abu Jahal tak percaya karena Nabi cerita asli. Kenapa Abu Jahal tak percaya? Karena dia melihat Nabi, tidak melihat Tuhan Maha Kuasa. Nah, ada satu masalah. Banyak perintah Allah waktu Nabi di rumah, waktu Nabi di Mekah. Tapi kenapa perintah semayang tidak waktu Nabi di rumah? Tapi Nabi dibawa jauh, dijauhkan dari rumahnya. Nabi di rumah tak turun perintah semayang, Nabi di rumah dibawa Nabi ke Masjidil Haram. Tak turun perintah semayang di Masjidil Haram, dibawa ke Masjidil Aqsa. Tak turun perintah semayang di Masjidil Aqsa, dibawa Nabi ke Sidratul Muntaha. Tak turun perintah semayang waktu Nabi di Sidratul Muntaha, tapi Nabi naik lagi meninggalkan Jibril sampai Nabi ke Hidratul Qudus di alam mustawa. Mulai dari alam dunia, majaz, hijab, ruh, malakut, mulki, mustawa. Saudara-saudaraku, kenapa? Nah, solat itu tinggi. Solat itu mengajarkan kita dekat dengan Allah. Solat itu ngadap siapa? Ngadap Allah. Nah, teorinya kalau ingin dekat dengan Allah, belajarlah 0, 1, 2. 0 berada di bawah, di atas 0, 1, di atas 1, 2. 1 itu ahad. Siapa itu yang ahad? Allah. Allah wahdaniyah. Wahda, alif nun ya ta. Dipisah dia. Ada wahda, ada alif nun, ada ya, ada ta. Maka dari 4 macam ini lahirlah nafi 5 kam. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Dari wahda, dari ya, dari wahda, alif nun ya ta. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Allah Esa, nah 0 di bawah, di atas 1, 2. Siapa yang dekat dengan 1, 2 apa 0? Jawabannya 0. Maka kalau ingin dekat dengan Allah jadi 0, jangan jadi 2, jadi 0. Karena kalau 2 di atas 1, Allah nggak suka kepada orang yang angkanya 2. Apalagi 3. Bapak kaya, dah berapa angkanya? 2, berarti di atas 1. Masuk ke rumah Allah, yaitu masjid. Lalu bapak dengan gaya kaya, Allah tak suka kepada bapak yang bergaya kaya tadi. Kenapa? Karena bapak belum 0. Hati-hati itu. Kadang-kadang kan kita begitu. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, didekap oleh Jibril. Muhammad, Iqra, bacalah. Bacalah, ma'a biqari, kata Nabi. Nabi 0. Muhammad, bacalah, ma'a biqari, aku tak bisa baca. Nabi 0. 0 itu kan kosong. Maka karena kosong diisi 6.660 ayat. Coba waktu Jibril mendekap Nabi Muhammad, Muhammad bacalah.
Apa kata Nabi? Misalnya, mana biar ku baca. Duduk kau Jibril situ biar ku baca, biar ku ajarkan kau, biar pandai kau sikit. Turun enggak ayat itu? Tidak. Maka apa kata Nabi? Jangan kau zalimi orang. Kalau kau zalimi orang, doa orang yang terzalim itu kabul, karena udah nol. Nol itu di bawah 1. Maka solat kita ini menuju nol. Mulai solat berdiri apa duduk? Berdiri. Belum nol. Ruku sama sama pantat, belum nol. Sujud sama sama kaki, nol. Orang solat itu nol. Jangan 7. Aku udah semayang nih, kau 7. Jadi nol. Apa itu maksudnya? Kalau pohon ingin tinggi, pastikan akar tunggalnya itu ke bawah. Kalau kau halangi akar tunggalnya, pohon tak tinggi tapi rindang. Kalau ingin tinggi, jangan kau halangi akarnya, biar masuk ke bawah. Maka Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dinolkan. Pengenolan pertama istrinya meninggal, yang kedua pamannya, kemudian dia disuap dan dibentak, begitu nol dinaikkan sampai yang tempat tertinggi. Kita kalau mau sholat ini nilainya tinggi, rendahkan, nolkan. Waktu ruku sama sama pantat, waktu sujud kepala sama sama kaki. Ini saya tengok ada wak-wak kampung kami semayang taruhnya ambal gini untuk tempat sujudnya. Saya tanya, wak untuk apa itu? Untuk tempat sujud. Allah nyuruh wak nyamakan otak sama kaki supaya nol. Wak nggak siap, wak taruh lagi. Wak merasa otak wak lebih paten dari kaki, makanya wak rindang, nggak tinggi. Paham? Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat sujud kita dekat dengan Allah. Kenapa di saat sujud dekat dengan Allah? Karena di saat sujud otak di lantai, hati di atas. Waktu sujud otak di mana? Di lantai. Hati di mana? Di dada. Mana tinggi? Tinggi dada. Di dada apa? Ada hati. Hati tempat apa? Zikir. Otak tempat apa? Mikir. Di saat zikir lebih tinggi dari pikir, di situ kau dekat dengan Allah. Paham? Nabi Ibrahim waktu disuruh mengungsikan anaknya, istrinya bukan bawa ATM, bawanya anaknya Ismail masih kecil, diungsikan ke Mekah. Kalau Ibrahim mikir jadi enggak? Enggak, karena Nabi Ibrahim zikir maka jadi. Udah besar disuruh menyembelih anaknya. Kalau mikir jadi enggak? Enggak, tapi karena kalau mikir, kalau zikir jadi. Nabi Muhammad begitu sampai ke Hidratul Qudus di alam mustawa, apa kata Allah? Kuwajibkan kepadamu semayang 50 waktu. Sehari semalam berapa jam? 24. Semayang 50 waktu. Enggak sampai setengah jam udah sekali semayang. Nabi terima enggak? Terima. Kenapa? Karena kan Nabi zikir. Begitu ketemu Nabi Musa, Musa ngajak mikir. Jadi Nabi Muhammad minta kurang bukan untuk pribadinya, tapi untuk umat. Ini bukti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih cinta kepada umatnya ketimbang kepada dirinya. Maka kita dituntut seperti itu. Jelas nih? Nggak, ini cocok nggak pembahasan ini? Kalau enggak saya bikin cerita ular aja nih. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang di saat zikir mikir. Di saat zikir mikir. Coba kalau ada tahlilan zikirnya panjang, mikir apa enggak? Datang pula uak tadi ngimaminya pakai tasbih 100 tasbih, tadi 100 pula dipakainya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang nengok itu ke jari uak tadi sampai mana tasbihnya. Rupanya 5 lagi mau selesai sampai puncaknya. Udah senang dia. Rupanya dilewatkan uak itu 10, palak lagi dia. Ya kan? Di saat zikir mikir. Nah, kenapa Nabi Muhammad tak diperintahkan semayang di rumahnya? Nabi Muhammad belum kosong. Apa isinya? Rumah. Dijauhkan Nabi dari rumahnya. Kenapa tak diperintahkan semayang? Ya, waktu di Masjidil Haram Nabi Muhammad belum kosong. Apa isinya? Kampung. Kenapa tak diperintahkan semayang waktu di Masjidil Haram?
Belum kosong, apa isinya? Kampung. Dijauhkan Nabi sampai Masjidil Aqsa. Kenapa tak diturunkan semayang di sana? Belum kosong, apa isinya? Wilayah. Dijauhkan Nabi dari wilayah sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa tak turun perintah semayang di sana? Karena belum kosong, apa isinya? Jibril. Maka dijauhkan Nabi dari Jibril, dari temannya Nabi Muhammad sampai ke Hidratul Qudus di alam mustawa. Di sana tak berteman, tak berwilayah, tak berkampung, tak berumah. Di situ Nabi murni sendiri, tidak ada dengan siapa-siapa kecuali Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Nabi tasyahud, at-tahiyatul lillah, segala penghormatan milik Allah, penghormatan yang tidak dicampuri oleh segala yang jadid, oleh segala yang baharu. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berkata, pada malam itu atap rumahku dibuka. Atap rumah dibuka. Ada ustaz berceramah lain saya dengar. Pada malam itu datang Jibril ngetok pintu. Ya kan? Nah, ngetok pintu, mat katanya. Dijawab Nabi, apa Bril? Ya. Cocok enggak perkataan ustaz tadi dengan surat An-Nur ayat 63? Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kalian memanggil teman, dijadikan bahan olokan. Jangan. Ya. Nah, datang, atap rumahku dibukakan. Jibril datang kepadaku, membawaku ke telaga Zam-Zam. Aku dibedah. Dari mana bedah itu? Dari sini, pangkal leher sampai. Apa ini? Apa ini? Apa? Makanan. Kau kalau ingin menjumpai Tuhanmu, kau jaga makan. Ya. Kau jaga makan. Berarti Nabi Muhammad enggak jaga makanan, maka dibedah. Oh, bukan begitu cara memahami Tuhan. Pernah Nabi Muhammad 5 kali tersilap dalam solat. Apa kata Nabi? Entah aku lupa, entah aku dilupakan. Tapi yang jelas dari kelupaan ini supaya ada contoh untuk bedah dari sini. Di sini mulai. Kalau ingin menghadap Allah, dari sini mulai. Terus dibelah, dada dibersihkan, diisi dengan sabar, tawakal, ikhlas, diisi. Udah diisi, ditutup. Apa itu yang ditutup? Apa? Nih. Ini saya isi sabar, tawakal, ikhlas. Terus saya tutup. Apa yang saya tutup? Apa? Ya isinya. Terus ditutup dadanya. Ya betul dadanya, tapi isinya ditutup. Apa itu? Sabar. Sabar kau tutup. Jangan kau buka. Udah sabar kali aku nih. Udah sabar. Kau buka. Ya. Berapa banyak orang bilang sabar tapi dibuka. Tawakal, ikhlas, kau buka. Jangan. Kau ikut siapa? Yang ikut Nabi. Kalau begitu kau tutup. Dah. Nabi Muhammad didatangkan burak. Lalu Nabi Muhammad naik burak tersebut. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram. Min itu, bukan an. Kenapa di hadis-hadis an Abi Hurairah enggak pakai min, tapi di sini min, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, pakai min, dimulai ibtidak dia. Kenapa tidak pakai hatta, pakai ila? Kalau hatta habis selesai sampai Masjidil Aqsa balik. Ya. Maka dimulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan Nabi berhenti pada 3 tempat, di Thayyibah, Baitul Laham, Bukit Tursina. Setiap kali Nabi berhenti, Nabi solat. Orang bilang ustaz berkombur itu. Bagaimana mungkin Nabi solat sedangkan berangkatnya dalam rangka menerima perintah solat? Memangnya Nabi mantan reman? Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul sudah menganut kepada anutan Nabi Allah Ibrahim. Makanya dalam Quran An-Nahl 123 Allah katakan ikutilah agama Ibrahim. Makanya di dalam solat kita kama sallaita ala Ibrahim. Pakai sadina apa enggak kepada Ibrahim? Pakai sadina apa tidak? Enggak tahu aku, orang semayang pun enggak.
Pakai Sayyidina apa enggak? Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri datang kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kami berselawat? Diajarkan Nabi, katakan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina. Maka banyak orang Wahabi enggak pakai Sayyidina karena ada hadis tadi. Bagaimana kami berselawat? Ya udah, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana diajar Nabi, gitulah. Umar bin Khattab naik di atas onta, ketemu Nabi di tengah jalan. Nah, Umar mau umroh. Begitu Nabi ketemu Nabi, Umar turun. Sebelum turun apa kata Nabi? Jangan turun kau Umar. Kalau ikut Wahabi turun apa enggak? Kan kata Nabi jangan turun. Umar, kau jangan turun. Nah, Nabi tadi mengajarkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina. Umar kata Nabi jangan turun. Kalau Wahabi milih turun apa enggak? Enggak. Karena kan jangan turun. Umar milih turun karena adab. Nabi enggak gila hormat, tetapi Umar tahu siapa dirinya, siapa Nabi, milih turun. Begitu Umar turun, Nabi enggak bilang kau bid'ah. Enggak bilang. Terakhir berjalan berdua, bertiga lah, onta berjalan, Umar berjalan, Nabi berjalan. Sampai di persimpangan di mana Rasulullah hendak melanjutkan perjalanannya, Umar pun hendak menuju Ka'bah untuk umroh. Apa kata Nabi? Umar, engkau kan bakal berdoa di sana. Iya, sertakan aku dalam doamu ya. Apa kata Umar? Tidak ada bahasa yang paling indah terdengar di hatiku kecuali ucapan itu. Rasul minta didoakan. Begitulah tawaduknya. Kita ada pula nggak perlu doa kalian. Amalan mak aku lebih hebat dari amalan kalian. Setan. Bagaimana kami berselawat? Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ridho Allah. Apa kata Allah? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kalian memanggil teman. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaih, berselawatlah kalian atas Nabi, wasallimu taslima, secara salam yang sopan. Siapa yang nyuruh kita sopan kepada Nabi? Tidak boleh kau jadikan kepanggilan kepada Rasul seperti memanggil teman. Siapa mengajarkan itu? Allah. Beda sama azan. Kalau azan pengakuan, aku berjanji, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Itu bukan bab hormat, tapi bab pengakuan. Datang orang Wahabi, nah bukti kalau memang boleh pakai Sayyidina ketika berselawat, kenapa azan enggak? Ya Allah, paunya. Bingung nengok. Itu kan babnya beda. Pengakuan sama selawat. Selawat penghormatan. Kalau hormat ya harus hormat. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina kepada Nabi Muhammad. Timbul pertanyaannya, kepada Ibrahim Sayyidina enggak? Ya kalau Sayyidina kepada Nabi Muhammad, Sayyidina juga lah kepada Ibrahim. Dalil Sayyidina kepada Ibrahim mana? Sah nggak kau akui Sayyidina kepada Nabi Muhammad dengan dalil tadi? Banyak lagi dalil yang lain. Ya aku akui Ustaz, berarti boleh bersayyidina kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu Sayyidina juga kepada Nabi Ibrahim. Cantolan yang mengatakan boleh bersayyidina kepada Nabi Ibrahim mana? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak kami beda-bedakan salah seorang pun di antara rasul-rasul. Tidak kami beda-bedakan. Kau imani apa enggak ayat itu? Ya aku imani. Jangan kau beda-bedakan. Kalau Sayyidina kepada Nabi Muhammad, Sayyidina juga kepada Nabi Allah Ibrahim. Ustaz, kenapa ada Sayyidina Abu Bakar? Tambahnya lagi, bikin pusing otak awak. Jangan aku aja yang pusing, kau pun mesti pusing. Ada nggak Sayyidina Abu Jahal? Ya nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada apa nggak? Ya nggak ada. Kenapa nggak ada? La taqulu lil munafik sayyid. Jangan kau katakan untuk orang munafik sayyid. Munafikkah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak. Kalau begitu hak Sayyidina ada pada mereka. Kalau kita tarawih pakai itu enggak? Nah, ada enggak Sayyidina Abu Bakrin Siddiq? Ada enggak? Ada. Pakai Bilal enggak tarawih ini? Tak tahu Ustaz, tak pakai entah enggak. Karena 20 tahun aku tinggal sini enggak tarawih aku. Nah, kadang-kadang Bilal ini pun bikin marah orang sekampung. Kenapa? Panjang kali bacanya. Wadlan minallahi wa ni'mah gitu. 23 rakaat. Bacanya gitu. Wa maghfiratan wa
mah. Anak siapa itu sok kali kata orang. Jangan dia lagi lah. Terakhir bisikannya, mainkan Din katanya, mainkan. Yalah wak katanya, dimainkan. Padahal Allah menyamah, baru cocok. Imamnya pun gimana gendangnya, begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Khusyuk sembahyangnya dari setan pun tenang nengoknya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, dia menambatkan buraknya, kemudian dia masuk ke gerbangnya pendek, Nabi Muhammad tunduk. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul berangkat, karena Nabi tunduk. Kalau roh yang berangkat, ngapain tunduk-tunduk? Masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sampai ke sana dia mengimami para nabi. Setelah mengimami, didatangkan susu sama tuak. Dalam Jalalain susu sama tuak, tapi dalam yang lain ada 3, madu, susu, tuak. Lalu Nabi Muhammad enggak minum tuak, minum susu, kata Jibril, fitrah. Kalau sempat Nabi Muhammad minum tuak. Syekh Abdul Somad Al-Falinbani di dalam kitabnya Sayrus Salikin jilid ketiga halaman 139, apa kata dia? Jangan kau ucapkan Assalamualaikum kepada pemabuk. Assalamualaikum, jangan kau berjabat tangan nama mereka. Kalau 2 macam ini kau lakukan, Allah runtuhkan amalmu 40 tahun. Itu hadis ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falinbani di dalam kitabnya Sayrus Salikin jilid ketiga. Jangan kau ucapkan salam kepada pemabuk, jangan kau jabat tangan dengannya. Kalau kau lakukan itu, Allah runtuhkan amal 40 tahun. Kalau sakit jangan kau kunjungi, kalau mati jangan kau melayat. Apakah dia kafir? Tidak kafir, tapi tidak layak untuk diramaikan. Pernah pada zaman Nabi dulu ada orang membunuh dirinya dengan pecahan kaca, meninggal. Nabi tak mau menyolatkannya, tapi Nabi biarkan sahabat menyolatkannya. Hati-hati itu. Saya takut sebenarnya saya menceritakan hadis ini, takut. Makanya saya nggak berani nyeritakannya. Ya, terus terang saya nggak berani nyeritakannya. Maka nggak usahlah saya ceritakan ya. Nanti orang marah. Saya nggak berani nyeritakannya yang di dalam kitab Sayrus Salikin tadi pada halaman 139 jilid yang ketiga itu, nggak berani saya nyeritakannya. Yang tertulis di situ, jangan kau ucapkan salam kepada pemabuk. Nggak berani saya nyeritakan itu. Jangan kau jabat tangan nama dia, nggak berani saya nyeritakannya itu. Terus terang nggak berani saya itu. Kalau kau lakukan, Allah runtuhkan amal 40 tahun kata Nabi. Nggak berani saya nyeritakannya itu. Nggak berani saya. Ya Allah, nggak jadilah saya ceritakan ya. Saudara-saudaraku, Ustaz, aku dah kadung dengan narkoba, bagaimana? Kau dah kadung, iya. Apa terapinya? Kalau memang betul-betul ada niatmu, tak mungkin Tuhan nggak kasih jalan kalau memang niatmu ada. Caranya bagaimana? Mandi hujan kau. Kapan hujan mandi? Berapa lama? Ya lama lah, sampai kau demam. Terus bagaimana? Nah, kau dalam hujan itu berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan bagimu, karena hujan itu obat, hujan itu rahmat. Nabi kalau hujan dia turun itu mandi hujan, Nabi bukanya bajunya, pelana-pelananya, ya semuanya dimandikan hujan. Nah, terus kau niatkan kau bertobat kepada Allah, kau niatkan bahwa kau ingin bersuci, ya betul-betul. Nah, nanti mungkin kau lama mandi di situ, kau sampai demam, sembuh dari demammu nanti, keinginan dan kecanduanmu itu sudah makin berkurang. Cuman masalahnya mau apa enggak kan gitu. Kau mau mandi hujan? Enggak. Narkoba? Mau. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah. Maka kata Jibril, kau Muhammad fitrah. Nah, setelah itu Nabi keluar dari Masjidil Aqsa. Di sana ada 2 tengkah tangga, yang satu dari emas, yang kedua dari perak, dipijak oleh Nabi. Maka ini disebut Mi'raj. Maka Nabi Muhammad naik lift super mewah. Manhattan itu berapalah tingkatnya. Nabi Muhammad naik lift itu sampai ke langit. Nabi Adam pernah hidup di 2 zaman. Zaman super elit waktu di sorga, zaman super sulit waktu pertama diturunkan ke dunia. Dipijak oleh Nabi Muhammad, 2 tengkah tangga tadi langsung naik terus ke langit pertama, sedang ditutup babun hafadhah itu, lalu Jibril mengetok pintu, akhirnya dibuka, naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam.
Maka ngobrol dengan Nabi Adam. Nabi Adam dilihat Nabi melihat ke kanan senyum, ke kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Ditanya Nabi, kenapa demikian? Rupanya rahasianya ada. Kalau Nabi Adam melihat ke kanan, Allah tunjukkan anak cucunya yang baik-baik sehingga Nabi Adam senyum. Kalau Nabi Adam melihat ke kiri, Allah tunjukkan anak cucunya yang bejat-bejat sehingga Adam menangis. Jadi Nabi Adam dulu begitulah. Kalau nengok kanan senyum, kiri nangis. Kapan itu? Dulu Nabi Adam nengok kanan senyum, kiri nangis dulu. Kalau sekarang aku rasa kanan kiri nangis karena udah bojat kali manusia ini. Itu nggak ada di kitab. Kalau sekarang lah pula. Tak betul enggak? Naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Yahya dan Isa. Naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Udah berapa nabi? 4. Adam, Yahya, Isa, Yusuf. Keempat Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ini hebatnya Nabi Musa. Dulu malaikat maut kalau menarik nyawa manusia, wajah bentuknya itu kayak manusia. Misalnya malaikat maut menarik nyawa nyawa Namrud, ya kayak manusia. Bukan kayak wajah malaikat maut, kayak bentuk malaikat maut, enggak, kayak manusia. Begitulah. Nah, manusia kuat apa lemah? Lemah. Makanya caranya bagaimana? Namrud yang kuat ini tadi dibikin sakit, tinggal tarik kan nggak ngelawan. Fir'aun ditenggelamkan, tinggal tarik kan nggak ngelawan. Pas giliran narik nyawa Nabi Musa, Musa nggak sakit, tumbukkannya malaikat maut tadi. Iya, Nabi Musa bukan Tyson lawannya, malaikat maut tumbuknya. Wah, Ustaz berkombur, kau bacalah hadis, tumbukkannya. Begitu ditumbukkannya, tercongkel biji matanya sebelah. Datang malaikat maut, bawanya biji matanya ini tadi. Ya Allah, hambamu Musa numbuk aku. Kau pun salah. Udah tahu kau Musa kuat, datang pula kau bentuknya seperti manusia. Kapan-kapan kalau narik nyawa manusia, jangan kayak manusia. Kau harus pakai wujud yang asli. Diberikan Allah kepada malaikat maut 4 wajah. Wajah depan, atas, samping, belakang. Kan begitu. Wajah depan, atas, samping, belakang. Nabi Ibrahim pernah melihat wajah itu. Malaikat maut, kau kalau narik nyawa orang yang bejat pakai wajah mana? Oh, wajah yang belakang, wajah samping, wajah ini. Gimana? Wajah yang jelek. Bisa ku tengok? Bisa kalau izin Allah. Izin Allah. Pejamkan matamu Ibrahim. Pejamkan. Begitu dibuka Nabi Ibrahim, menjerit Nabi Ibrahim, nangis Ibrahim, kaget, ya Allah ya Tuhanku, andaikan aku kau azab dalam neraka sebagai balasan perbuatanku yang bejat, jangankan kau usah masuk neraka ya Allah, cukup dengan jeleknya malaikat maut ini yang kulihat wajahnya sudah cukup sebagai balasannya. Nah, maka orang kalau bejat-bejat, malaikat maut datang pakai wajah yang jelek. Hati-hati, orang kalau mati itu kaget, kalau mati itu ketemu malaikat maut kaget. Maka kalau ada ibu-ibu kagetnya suka bilang kampret, nanti ketemu malaikat maut itu juga dibilang itu. Kau siapa? Aku malaikat maut. Hah? Kampret? Apa kau bilang kampret aku? Habis itu. Makanya mesti diqadha. Asal kesandung kampret, qadha, ya Allah. Besoknya kesandung lagi kampret, ya Allah. Kapanpun ya Allah, 40 hari kalimat kampret bakal berubah menjadi kalimat thayyibah. Tak mungkin itu Tuhan menjanjikan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul bersungguh kami tunjuki. Nah, Ibrahim bilang, kalau wajahmu yang bagus gimana? Pejamkan matamu Ibrahim. Begitu dibuka, ya Allah ya Tuhanku, tak usahlah sorga sebagai balasan amalku, cukup dengan melihat indah wajah malaikat maut ini sudah cukup. Udah cukup. Mati itu sakit. Sakit semudah-mudahnya mati. Kayak apa, kita masukkan unak rotan ke perut, tarik masuk lagi, tarik masuk lagi, tarik, begitulah. Itu seenak-enaknya. Kalau nggak percaya tes. Nah, tapi tak terasa sakitnya itu oleh karena terlena melihat indahnya wajah malaikat maut, seperti terlenanya perempuan tersayat jarinya ketika melihat indahnya wajah Nabi Yusuf. Saya pikir-pikir, apa betul lah itu? Apa betul? Saya bandingkan wajah ayah saya. Nak ngaji nak, kata ayah. Ngaji saya, siap ngaji, saya tengok wajah ayah tadi senyum, betah awak. Padahal wajah ayah saya cuma satu. Kalau malaikat maut kan 4, ayah saya cuma satu wajahnya. Senyum, dia senang.
Nah, malam besoknya kau ngaji. Nggak ngaji saya, pergi nonton ke tetangga. Pulang cemberut, ayah saya pakai wajahnya yang itu. Nggak betah awak. Ya kan? Itu wajah ayah, apalagi wajah malaikat maut yang udah ada spesial. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Terus naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Maka Sidratul Muntaha daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti kendi negeri Hajar. Saya nggak tahu kendi negeri Hajar gimana, kendi Pantai Cermin pun nggak tahu. Dah, Jibril berkata, Muhammad, aku menemanimu sampai di sini. Sampai di situlah dia. Sampai di situ. Terus naik Nabi Muhammad ke alam mustawa. Allah menciptakan alam mustawa untuk tempat kekasihnya Nabi Muhammad. Datang orang Wahabi Salafi, Allah menciptakan alam mustawa untuk tempat Tuhan bersemayam di atas aras, istawa di atas aras. Salah itu. Oke. Nah, di sanalah Nabi Muhammad sendiri, tak berteman, tak berkampung, tak berwilayah. Di waktu Mi'raj Rasul ke Tuhan 27 Rajab diperjalankan. Di malam itu Rasul nyatakan, hikmah Allah Rabbi ya Tuhan. Rasul berangkat di tengah malam, dijemput Jibril datang bersalam. Ayolah Mi'raj menghadap Tuhan, ini perintah mesti lakukan. Mi'raj terjadi di tengah malam, inilah kudrah mesti imankan. Walau sekejap di tengah malam, hikmah terhimpun dalam Al-Quran. Setelah sampai Rasul bersujud menghadap Allah, wah penuh khusyuk dan taat. Itulah takwa, terasa takut dalam amalan seumur hidup. Nah, Allah berfirman pada Rasulnya, bangkitlah engkau dengan segera, mohon ke Allah dan apa saja, jangan lewatkan hikmah yang ada. Rasul pun bangkit seraya berkata, aku telah datang sebagai hamba, perintah apa yang mesti ku bawa kepada semua umat manusia? Perintah apa yang mesti ku bawa kepada semua umat manusia? Muhammad, kami tidak meyakini kenaikanmu hingga kau bawakan kepada kami satu kitab yang bisa kami baca. Bani Israel ayat 93. Oke. Ya Muhammad, tolong dengarkan, ini amalan tiang agama. 50 waktu salat kau lakukan bersama umat, berapa adanya. 50 waktu salat kau lakukan bersama umat, berapa adanya. Memang kadang-kadang kalimat ini kita bingung juga. Wa itu yang azan, wa itu yang qomat, wa itu yang imam, wa itu yang makmumnya juga, wa itu yang doa, wa itu ngaminkannya kan. 50 waktu salat kau lakukan bersama umat, berapa adanya. Allah mengangkat Nabi Muhammad itu sebagai kekasihnya. Begitu diangkat menjadi kekasihnya, bukan dimanja, langsung disuruh. Hakikat kekasih itu siap disuruh, enggak minta dimanja. Saya ketemu dengan perempuan, saya bilang, dek, tak tolonglah cucikan ini. Ngamuk perempuan itu tadi. Kenapa? Bukan kekasih saya. Mana mau? Tolonglah cucikan ini. Ngamuk perempuan itu tadi. Terakhir saya nikahi dia jadi istri saya, semua dia yang nyuci. Ngamuk? Enggak, senyum-senyum dia. Nah, Abi udah siap saya setrika kata. Kemarin ini aja nggak mau, sekarang iya. Kenapa? Jadi kekasih. Begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi kekasih, Muhammad lakukan sembahyang 50 waktu. Nabi nggak mikir tapi zikir. Begitu hakikat kekasih. Nah, kau kekasih Allah? Iya. Mana zikirmu? Begitu. Akhirnya bagaimana? Turun ke Nabi Musa. Nabi Musa ngajak mikir, ya Muhammad,
tolong katakan perintah apa yang telah kau emban. Aku bertanya, ini jangan kau salahkan. Aku berharap, ini betul-betul kau jelaskan. Ya Musa, aku berjanji semua perintah kan ku katakan 50 waktu solatku diberi, semua ini kan ku amalkan. 50 waktu solatku diberi, semua ini kan ku amalkan. Ya Muhammad, kata Musa, dengarkan dulu agar semua tidak keliru. Mintalah kurang pada Tuhanmu agar umat merasa mampu. Mintalah kurang pada Tuhanmu. Ini kampung apa namanya? Agar orang kampung ini mampu. Naik Nabi Muhammad minta kurang bukan untuk dirinya, tapi untuk umat. Naik kurangi 5, naik kali kedua kurangi 10, naik kali ketiga kurangi 10, selebihnya 5. Ada yang mengatakan setiap kali kurangi 5 maka 9 kali naik, setiap kali dikurangi 5 maka solat tinggal 5. Nabi Musa bilang juga, Muhammad naik lagi minta kurang, aku takut nanti umatmu nggak mampu, minta kurang. Rupanya prediksi Nabi Musa betul, 5 pun payah orang. Ya, hebat juga prediksinya, ya kan? Naik lagi minta kurang, Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa Nabi Muhammad mau naik minta kurang sebelumnya? Begitu angka tinggal 5 Nabi Muhammad tak mau. Kenapa? Karena dulu begitu Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, nur Muhammad pernah sujud 5 kali. Maka Allah jadikan tiap-tiap kali menjadi satu waktu solatnya. Begitu dah pas 5, Nabi Musa minta kurang, menyuruh minta kurang, Nabi Muhammad tak mau lagi. Muhammad, nah, jadi buka harga berapa? 50. Jadinya berapa? 5. Itulah murahnya Allah. Buka harga 50 jadinya 5. Saya pernah beli baju itu ke toko. Bos, berapa baju? 50.000. Aduh, kuranglah bos. Dah 45 untuk ustaz, kata. Udahlah, tapi tak bawa duit aku ni. Besok aku datang lagi ya. Ya, baju ni jangan dijual. 45.000. Okey. Besok saya datang lagi. Berapa bos? 45. Kurang lagi lah bos. Alah ustaz, kalau nak aku fikir kawan dah payah ini. Ya udahlah 40. Tapi aku tak bawa duit, besok lagi ya. Tadi besok datang lagi. Berapa ni? 40. Kurang lagi lah. Tengoknya saya dari kaki sampai 2 kali saya minta kurang. Allah dari buka harga 50 jadi 5. Apa kata Allah? Kalau kau lakukan, kalau umat mau melakukan 5 waktu, maka 5 ini dilipat menjadi 10, menjadi 50. Cuman sayang, anak kita sembahyang cuman maghrib tok, maka enggak dapat. Nah, maka sejak itu dibuatlah janji kebaikan dilipat menjadi 10, keburukan 1:1. Sejak itu nyolong mangga berapa? 10, dosanya berapa? Kalau kebaikan dilipat menjadi 10, kalau keburukan 1:1. Nyolong mangga 10, dosanya berapa? 10, sedekahkannya 5. Berapa? Untung 5 gitu. Kalau kau colong mangga kau makan sendirimu, dosamu 1. Kalau kau sedekahkan nama orang yang kau colong tadi, dosamu menjadi 10. Maka begitulah ruginya orang korupsi kenduri anak yatim. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT, betul lah enggaknya hadis saya baca itu ya. Jadi dilipat menjadi 10. Nah, akhirnya bagaimana? Semayang yang tadi diambil dari nabi-nabi.
Kenapa Nabi Muhammad disuruh semayang 50 waktu? Karena Allah menjadikan semayang ini cuma 50 waktu, diserak kepada seluruh nabi dan rasul, diserak kepada seluruh nabi dan rasul. Semua waktu-waktu itu, karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir, maka dia menerima semuanya. Nabi siap, umat yang tak siap, maka diambillah 5 waktu. Subuhnya semayang Nabi Adam, zuhurnya Nabi Daud, asarnya Sulaiman, maghrib Yakub, isya Yunus. Apa betul Ustaz? Tak tahulah, aku bacalah kitab Yanatul Talibin. Ya. Jadi itulah itu, subuh Adam, zuhur Daud, asar Sulaiman, maghrib Yakub. Jadi nabi-nabi dahulu itu semayangnya cuma 1 waktu, nggak banyak-banyak. Kita 5 waktu. Kenapa aku nggak jadi umat Nabi dulu ya? Itu saking kan besetannya kepalanya. Jadi nabi-nabi dulu itu semayangnya cuma 1 waktu. Subuh Nabi Adam, zuhur Nabi Daud, asar Sulaiman, maghrib Yakub. Jadi kalau ada anak cucu bapak semayang di maghrib tok, umat Nabi Yakub lah itu. Isya Nabi Yunus, umat Nabi Muhammad semua. Solat itu pencegah dari keji dan mungkar, Ustaz. Nah, anakku gampang kali kesurupan, bersetan segala macam. Oh, Nabi Adam dulu pernah dipengaruhi setan. Terus bagaimana waktu pernikahan Qabil dan Habil, ada masalah sedikit dengan pasangan. Terus bagaimana si Qabilnya juga masalah sedikit dengan Nabi Adam. Akhirnya dia mendapatkan 3 pasangan lingkungan setan. Nah, Allah selamatkan Nabi Adam berkat semayang subuhnya, dan subuh diberikan kepadamu. Kalau kau bisa melakukan subuh dengan baik, maka selamatkan Allah kau dari setan, pasangan dan lingkungan. Itu dia. Maka sesungguhnya solat itu mencegah dari keji dan mungkar. Begitu juga zuhur, dan panjanglah kalau mau kita bicarakan. Oke. Akhirnya bagaimana? Nabi Muhammad ini tadi turun dengan membawa perintah solat tadi, sampailah ke rumahnya Nabi Muhammad ini tadi menjelang subuh. Jadi berangkat tengah malam, pulang sebelum subuh, maka disebut lailan, nakirah bukan ma'rifah, artinya malam yang sangat sempit. Berangkat tengah malam, pulang sebelum subuh. Begitu Nabi Muhammad sampai ke rumah, udah diperintahkan semayang, udah. Subuh itu Nabi semayang apa enggak? Enggak. Malamnya Nabi Mi'raj, subuhnya Nabi tak semayang. Makanya di mana-mana malam Isra Mi'raj banyak orang paginya enggak bersubuh. Ini tengoklah, ini banyak enggak bersubuh besoknya. Ya kan? Sebelum Mi'raj memang udah jadi setan. Kenapa Nabi tak semayang subuh? Karena belum tahu caranya. Kapan Nabi pertama kali semayang? Maka yang pertama kali Nabi semayang adalah zuhur. Bagaimana Nabi semayang zuhur? Nabi semayang zuhur nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Gimana Ustaz? Mana aku tahu. Kadang-kadang ada jamaah ini nyongkelnya terlalu hebat. Masa Ustaz nggak tahu? Terus Ustaz tadi malu, ngarang. Ya, jadi Nabi Muhammad nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Kapan Nabi Muhammad semayang yang pakai rukuk dan sujud? Waktu asar. Waktu asar baru pakai rukuk dan sujud. Itu pun belum bersedekap, tangan Nabi belum bersedekap, ya. Belum bersedekap. Mata pun waktu itu masih bisa melihat kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim, belum bersedekap. Alhamdulillahi rabbil alamin, masih bisa lihat kanan kiri. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih bisa. Kapan? Dulu. Nabi Muhammad melihat kanan kiri, tangan lempang ke bawah. Dulu. Terakhir turun ayat qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin dan orang yang khusyuk dalam salatnya. Baru dipindahkan Nabi tangannya ke dada. Hadis Wa'il bin Hujur, sini ya, ada yang kayak gitu. Ada kan? Jangan main-main, hadisnya sahih. Yang begini ini hadisnya sahih, jangan main-main. Sahih. Sahih. Tapi tidak diamalkan oleh Imam Hanafi, tidak diamalkan oleh Imam Malik, tidak diamalkan Imam Syafi'i, tidak diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidak diamalkan Bukhari, tidak diamalkan Muslim, nggak diamalkan Abu Daud, nggak diamalkan Tirmizi, nggak diamalkan Nasai. Orang Salafi yang mengamalkannya. Aneh juga itu. Ada apa itu? Ya, ada apa itu?
Hadisnya sahih, perawinya pun nggak ngamalkannya. Orang salafi yang ngamalkan. Maka sejak itu tak ada lagi. Cuman yang heran saya, atuk saya sampai meninggal masih buka tangan ini. Berarti kan begitu Nabi mengatakan menegur itu, sebelum Nabi tegur, berarti Islam udah sampai ke wilayah atuk saya. Ya kan? Kan gitu logikanya. Cuman yang jadi masalah ada isinya. Kau kalau salam, kau buka tangan ke kanan, kata atuk. Kenapa gitu tuh? Kau buka, yalah ada apa tuh? Jangan banyak tanya. Kau inilah ini. Masih kecil banyak kali tanya. Ya, kau buka tak, maksudnya apa tuh? Kalau kau buka tangan ke kanan supaya terbuka pintu surga, otomatis. Kalau ke kiri jangan kau buka. Tuh, kalau dibuka jangan banyak tanya, nanti kualat. Ya kalau kau buka macam mana? Jangan kalau kau buka nanti terbuka pintu neraka otomatis. Apakah batal sholatnya pakai gini? Tidak. Jangan mentang-mentang kita ini langsung batal. Jangan. Ya. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang di dalilnya kita memahami dalil. Ada lagi orang ngadu, Ustaz, waktu aku semayang, aku kan semayang di masjid. Kebetulan aku semayang di masjid. Kebetulan. Ya kan? Kebetulan aku semayang di masjid. Oh, yalah kebetulan pula. Ya kan? Nah, aku semayang di sini. Di sebelahku ini Wa Udin. Terus Wak Leman, aku Wak Udin, Wak Leman, Wak Alang. Nah, sebelah Wak Alang ada orang aku nggak tahu siapa namanya, nggak tahu aku. Pas dia tasyahud, ku tengok tangannya gini. Gerakkannya gini. Yang sebelah kiri lain lagi, bergerak tapi bukan gini. Itu apa maksudnya Ustaz? Yang kau tengok siapa? Orang itu. Aku aja tahunya orang itu dari kau. Kau tanya pula sama aku. Ya kau tanyalah kemarin sama dia, kenapa begini? Yang sebelahnya gini kenapa? Ya. Itu kira-kira semayangnya sah apa enggak? Ya sah. Yang batal? Ya kau. Loh kenapa aku Ustaz bilang batal? Dia semayang tangannya begini sendiri. Kau jauh sebelah sini, kenapa bisa tertengok? Makruh. Makruh. Fara'aituhu yuharrikuha, itu bukan begitu memahaminya. Tapi kalau mau dibahas panjang, bukan begitu memahaminya. Di sini keliru. Nah, biarkan saja dia, terserah dia. Mau gini, terserah. Kecuali dibalikkannya gini. Nah, ini ngasah parang ini, ya kan? Itu lagi. Itu yang sebelah kiri tadi, yang gini-gini itu apa maksudnya? Ya mana aku tahu. Kira-kira apa itu? Mungkin gini, ini mungkin entah betul entah enggak. Pas kau nengok tadi ke sana, tercengang dia nengok kau. Maksudnya dia bilang gini, maksud dia jangan kau tengok ke sana. Gitu. Ya itu pun boleh jadi. Begitulah. Begitulah proses sholat ini terus, begitulah sempurna. Nah, timbul pertanyaan, sholat ini gunanya untuk apa Ustaz? Gunanya, ya sholat ini mencegah dari keji dan mungkar. Ustaz, aku udah 20 tahun semayang berjamaah. Aku lalu di belakang imam sebelah kanan. 20 tahun aku tak tinggal semayang berjamaah. Kata Allah kan semayang mencegah dari keji dan mungkar kan Ustaz? Oh betul, semayang mencegah dari keji dan mungkar. Oh, cuman jujur nih Ustaz, aku jujur aja ini. Di manalah janji Tuhan itu? 20 tahun aku semayang berjamaah, nggak pernah tinggal. Kata Allah semayang mencegah keji dan mungkar. Jujur aku Ustaz, aku bilang ya, 20 tahun aku nggak pernah tinggal jamaah, tapi aku masih mungkar. Aku tiap malam memang mahas togel, masang togel aku.
Di mana janji Tuhan itu? Di mana? Tuhan tidak memasukkan kau sebagai orang yang dijanjikannya. Loh, salahku di mana? Ya itulah salahmu, kau salahmu motong cakap Tuhan. Wah, kapan aku motong cakap Tuhan? Aku nggak motong cakap Tuhan, kau telah motong cakap Tuhan. Kapan aku motongnya? Ya cobalah kau baca ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Dirikan solat, solat mencegah dari keji dan mungkar. Kau potong, solat mencegah keji dan mungkar. Kan dari situ kau bisa start ayatnya. Aslinya bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Di situ kau kualatnya. Maka tidak dijanjikan Allah untukmu. Harusnya kau rajin baca Quran baru solat. Begitu. Gini lagi Ustaz. Ustaz kenal itu, ya, sama Sudin. Nyomodin mana? Itu dia hafal 30 juz itu. Nggak mungkin dia nggak baca kalau kalau bisa hafal 30 juz. Masalahnya apa? Dia 30 tahun nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Gara-gara dia ngajak aku, makanya aku 20 tahun nggak tinggal sembahyang jamaah. Kalau aku tadi tidak masuk dalam dalam janji karena nggak baca Quran, oke, kuakui. Dia si Udin itu hafal 30 juz, sembahyang jamaah udah 30 tahun, tidak pernah tinggal setiap waktu pun. Tapi jujur Ustadz, kami bahas togelnya sama dia. Di mana letak salahnya? Ini awak pun pusing. Awak bikin pertanyaan, awak pusing. Dia pun salah. Salahnya di mana? Motong cakap Tuhan. Loh, apalagi kan dia udah baca Quran. Ya cobalah baca ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini yang sering kalian buang. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini yang sering kalian buang. Seolah-olah bacalah apa yang diwahyukan kepadamu nya kalian nggak pakai. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, Al-Quran ada nggak perintah? Ada. Waktu kau baca perintah Allah itu kau rasakan untukmu apa untuk orang? Di sini masalahnya. Ketika Allah melarang, kau rasakan untukmu apa untuk orang? Di sini seringnya. Datang surat dari kepolisian menangkap Sudin. Dah, yang baca Sulaiman. Gemetarkah hati Sulaiman yang baca? Enggak. Kenapa? Karena surat bukan untuk dia, untuk Sudin. Begitu dibaca Al-Quran, dia tidak merasakan alamat Quran untuk dirinya, maka dia tak bergetar hatinya, sehingga dia tidak dicantumkan Tuhan kepada orang yang bakal dijanjikan diselamatkan dari keji dan mungkar. Jelas? Kalau udah jelas demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah panjang-panjang. Nah, cukuplah sampai di sini. Ini langsung doa apa? Langsung doa. Mari kita berdoa. Saya takut nanti terlalu malam-malam kali nggak bersubuh nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ikhlasa waj'alna minal mukhlisin. Allahumma arzuqna taufiqa wal hidayatal istiqamah. Allahumma inna na'udzubika minasyakki ba'dal yaqin wa na'udzubika min syarri syaitonir rajim wa na'udzubika min azabi yaumiddin. Ya mujibas sa'ilin, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah jamaah yang ada di sini semua ini hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua ini hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua ini hamba-Mu ya Allah. Yang hafiz-hafizah ya Allah, alimkanlah mereka ya Allah. Tetapkanlah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Kuatkanlah iman mereka ya Allah. Jadikanlah mereka berguna ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma hadzan wa alaika ijabah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mertua kami, kakek nenek kami ya Allah. Muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang masih hidup, bila sakit sembuhkanlah dia ya Allah. Bagi yang sulit lapangkanlah ekonominya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah segala apa yang diciptakan mereka. Bukalah hati mereka, berikanlah taufik dan hidayahmu padanya ya Allah. Bagi yang sudah meninggal, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya, terimalah amal ibadahnya. Ampunkan seluruh semua kesalahannya ya Allah, karena kami yakin ampunanmu lebih besar dari dosanya Allah. Allahumma hadzan wa alaika ijabah. Fasma' nida'ana wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.